Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat, wabil khusus para alim ulama, tuan guru, para asatiz, para hujjaj, para pengurus DKM Masjid Jabal Ar-Rahmah, jamaah salat subuh yang sama-sama telah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata dan kalimat yang pantas terucap dari lisan kita sama-sama di pagi hari ini kecuali kata dan kalimat pujian serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus-menerus menghidangkan beraneka ragam nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat yang seutama-utama nikmat adalah nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berwasiat kepada kita semua agar kita berpegang teguh dengan nikmat iman dan Islam itu sampai hayat atau akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan Allah dalam keadaan muslimun pasrah kepadanya dan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau jamaah sholat subuh Pak beda dengan jamaah sholat Jumat. Kita kalau muka-muka teman-teman sholat subuh tuh kebayang Pak di rumah gitu. Ada yang sakit, oh Pak Haji itu walaupun nggak kenal namanya, yang duduknya sebelah sana tuh biasa kalau subuh gitu. Apalagi ada yang meninggal gitu, wah innalillahi, sering di pojok gitu, kebayang Pak. Tapi kalau sholat subuh apa Jumat kan bubar udah nggak kebayang. Tapi kalau teman-teman kita sholat subuh itu kebayang. Mudah-mudahan itu juga yang akan menghantarkan kita diikatkan oleh Allah menjadi satu keluarga nanti dan satu klaster di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi satu sama lainnya nanti bisa saling memberi syafaat. Nanti bukan hanya Nabi, bukan hanya Quran, bukan hanya puasa yang kita puasa di bulan Ramadan, tetapi sesama orang saleh nanti bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya. Bayangkan Pak, saling sama. Kalau kita ingat orang soleh wajar, tapi kalau kita diingat sama orang soleh itu lebih luar biasa. Kita diingat sama orang alim, kalau kita ingat orang-orang alim kita wajar, gampang. Semua orang bisa, tapi kalau nama kita diingat dan disebut-sebut orang alim itu yang luar biasa. Kalau di dunia sudah sering disebut nama kita, insya Allah kalau beliau-beliau orang alim itu masuk surga, nama kita pun ada di daftar dalam syafaat beliau. Begitu juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sering nyebut Nabi, nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan nama kita pun beliau sering sebut, bukan hanya saat ini, tapi sampai kelak di akhir hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Pada pagi hari ini kita di awal bulan Zulhijjah, bulan yang terakhir di bulan Hijriah, yang disebut Zulhijjah karena bulan ini punya ibadah haji di dalamnya. Kita mengkaji lagi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab tentang adab, bagaimana kita berperilaku, beradab dengan Quran, dengan para guru Quran, dengan para guru terhadap murid Quran dan pada ahli Quran. Pagi hari ini mari kita lanjutkan. Kemarin bab ketiga masih di ujung karena kepotong Ramadan dan Syawal. Di ujung tinggal 3 pasal nanti, karena pasti ada yang nunggu, tapi mungkin insya Allah di kajian lain sudah dibahas. Kita sedikit bahas tentang kurban karena ya pekan depan kita sudah beridul adha. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita
melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa kita kirim surah Al-Fatihah. Wabil khusus kita utamakan kepada Al-Imam Al-Nawawi yang kitabnya kita baca dan kita kaji setiap pekan kedua hari Sabtu. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya, digolongkan menjadi orang-orang ahli surga dan kita kelak bersama beliau dan diakui sebagai murid beliau walaupun jeda hidup kita bersama beliau berabad-abad silam. Wabil khusus juga kepada para guru kita, orang-orang tua kita, anak famili kita, kakak adik kita, teman-teman kita, anak keturunan kita yang mungkin sedang kesulitan, ada punya masalah, yang punya utang, yang lagi punya hajat banyak, lagi sedang sakit, yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat sehatnya bi sababi wa bi karamati wa bi quwati wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal baru dalam bab ketiga, masih bab fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi, beradab kepada guru Quran dan para pelajar Quran. Ini sebabnya adalah adab guru terhadap murid dulu. Tiga pasal ini di ujung, nanti masuk adab murid ke guru. Faslun wa yasunu biyadaihi fi halil iqra' anil ba'as wa 'ainaihi an tafriqi nazahirihi min ghairi hajatin. Hendaknya seorang guru yadaihi fi halil iqra' anil ba'as wa 'ainaihi, kedua tangannya dan kedua matanya ketika menjelaskan pelajaran tentang Quran, tangannya jangan main apa-apaan, matanya jangan larak-lirik kemana-mana, min ghairi hajatin, yang nggak perlu. Ini jadi guru, apalagi guru muridnya lagi nunggu di tangannya mainin bolpen apa gitu, matanya kelalan, kecuali lagi ada lalat, ada nyamuk gitu. Apalagi gerombolan nyamuknya. Ya, yang ngajar Quran gitu khusyuk. Ya, ini nasihat dari Imam An-Nawawi. Wa yaqudu ala taharatin, dia duduk dalam keadaan berwudu suci, mau ngajar Quran. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, diupayakan menghadap kiblat. Wa yajlisu biwaqarin, duduk dengan tenang, berwibawa. Emang guru-guru di Indonesia nih kalau kemarin saya habis Jumatan baru ngobrol juga sama senior juga, guru-guru Quran di Indonesia ini memang begitu. Kita kepengen kualitasnya seperti di Timur Tengah, tapi penghargaan kita, penghormatan kita terhadap para ahli Quran kurang, bahkan jauh, Pak. Lihat aja kalau yang apalagi yang sering lihat secara dekat, kalau baik di media sosial ataupun pernah lihat secara dekat ketika umrah dan haji. Para imam di Masjidil Haram, Masjidil itu dikawal-kawal, pakaiannya juga berbeda. Itu, Pak. Ya, kadang kita nggak ngasih seberapa, tapi perhitungan dihitung-hitung gitu. Nah, para ahli Quran benar-benar dimuliakan gitu dari dulu. Yang saya sering sendiri itu guru-guru Quran di TPA kan kadang bayarannya udah murah, masih ditawar lagi pula. Itu Bu, ya. Ada yang guru TPA atau kepala TPA nasibnya gitu. Ntar snacknya tuh bakwannya udah dari pagi. Saya pernah ngajar Quran, Pak, sebulan 10.000. Bukan bayarannya, saya ini di anak-anak ratusan. Wa takunu thiyabuhu baydu'an nazifah, dan hendaknya dia berpakaian putih dan bersih. Ya, putih kan sunnah Nabi. Jangan ngejreng. Ini mau show apa mau konser? Guru Quran pakaiannya yang adem, putih itu kan netral. Lihatnya tuh ya,
Wa idza wasala ila maudhi'i julusihi, kalau sudah sampai tempat duduk dia mau ngajar, shalla raka'ataini qoblal julus, hendaknya kata Imam Nawawi salat 2 rakaat. Sawa'un kanal maudhi' masjidan aw ghairah, baik tempatnya dia ngajar itu di masjid ataupun di tempat lain. Kenapa? Takriman li maudhi'i li majlisil ilm, memuliakan majelis ilmu. Ya, kalau belajar, niat belajar itu dari niat itu dari rumah, ya ngaji niat Bu, jangan pakaian jadi apa sih namanya perhiasan yang dipikirin mau ngaji. Ya. Nanti di majelis ilmu main handphone. Kita pernah cerita kan? Imam Syafi'i ketika ngaji sama dengan Imam Malik, dia buka lembaran kertasnya aja pelan-pelan, takut lembaran ini kedengaran Imam Malik, ngeganggu ke beliau sedang ngajar. Lah kalau kita guru lagi ngajar main handphone, ngobrol, mungkin gurunya nggak tahu, tapi kita sudah su'ul adab dengan majelis ilmu itu. Ada yang maulidan majelis ilmu, maulid sambil ngerokok, ngopi. Ini majelis maulid kok begini? Enggak memuliakan Nabi. Kita kan ngadain maulid Nabi. Ingin memuliakan Nabi, mendengar cerita Nabi, sirah Nabawi, ingin mendengar syariat yang dibawa Nabi, kok sambil ngerokok, ngobrol gitu. Nah, kalau yang ceramah-ceramah gitu, lihat begitu saya dengar. Saya pernah diundang daerah sebentar. Yang merokok berhenti, kalau nggak berhenti saya belum mulai. Ini majelis maulid. Apalagi nih masih banyak ditemukan. Yang ceramah kok majelis maulid, tapi kok ngobrolnya porno. Ceramahnya kok cekak kaki porno. Aneh gitu. Yang begini jangan dipakai. Kalau perlu dia lagi ngomong gitu, cut panitia. Ini panitia ente punya kena dosa semua kalau pengundang ceramah begitu. Dengan peringatan Maulid Nabi kita kuatkan ukhuwah, yang ceramah begitu. Dosa panitianya. Pernah tegur panitia. Afwan Pak Kiai, dia bilang itu. Saya nggak tahu, biasanya nggak ada, harus tahu siapa yang ente undang. Memberikan porsi atau tempat kepada orang yang nggak benar, ente kena. Kalau perlu cut. Maju ketuanya, maaf Ustadz, cukup sekian kan? Gitu. Silakan. Kan kita ngundang ceramah tuh mau dengar dia bagaimana Nabi, bagaimana ceramah, bagaimana perjuangan dakwah Nabi, ya kan? Fa in kana masjidan fa huwa akid, kalau tempat ngajar beliau itu gurunya di masjid, maka lebih anjurkan lagi untuk sholat 2 rakaat karena tahiyatul masjid. Fa innahu yukrahul julus fihi qabla an yusalli, karena ketika kita masuk masjid kalau belum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu makruh malah Pak. Bahkan satu riwayat Nabi sedang khutbah, ada orang masjid terlambat belum sholat, Nabi tegur, itu udah sholat belum? Sholat dulu. Ini rumah Allah. Ya kan? Rumah orang aja kita salam, kita permisi mau duduk. Ini nyolong-nyolong masuk rumah Allah duduk aja gitu. Di tengah lagi. Udah terlambat di tengah. Gitu ya. Tapi sholatnya juga percepat kalau udah terlambat. Wa yajlisu mutarabbi'an insya'a aw ghairu mutarabbi'. Duduknya sila atau duduk lututnya di kayak Pak Haji Atma, nah begitu. Saya mau nyontohin tapi udah ada contohnya. Kayak mutarabian. Jadi duduk begitu atau duduk sila, gitu ya. Itu 2. Warawa Abu Bakr bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadi, dan diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadi. Beliau ini Sijistan itu sekarang di Persia dulu, sekarang Iran ya. Tapi meninggalnya di Baghdad, Irak. Hidupnya pada tahun 2 Hijriah,
Ya, beliau mengatakan anna Abdullah ibnu Mas'ud, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, jadi beliau itu muridnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud siapa Pak? Sahabat Nabi. Kalau muridnya sahabat disebut tabi'in. Kana yukri'un nas fil masjid jathiyan ala rukbatihi, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud kalau ngajar beliau di masjid duduknya ya seperti itu, jasian ala rukbatihi, duduk di atas kedua lutut atau jadi ya Pak, duduk angkat kaki satu boleh nggak? Ini Pak. Kadang yang nggak ngerti ini Pak, makan begini ini sunat. Wah itu orang makan nggak apa sih namanya, nggak sopan. Kadang ini sunat. Dia belum ketemu dakwahnya itu. Supaya nggak terlalu kenyang. Salah satu. Lanjut. Pasal selanjutnya, faslun wa min adabihil muta'akkadah wa ma yu'tana bi, dan di antara adab-adab yang ditekankan dan sangat penting untuk diperhatikan untuk kepada seorang guru, an la yudhillal ilma fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fi. Nah, ini terjadi Pak banyak. An la yudhillul ilma, jangan sampai menyakiti ilmu, meremehkan ilmu, melecehkan ilmu, merendahkan ilmu. Kok guru ada merendahkan ilmu? Apa maksud Imam An-Nawawi? Fayadhhaba ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allamu minhu. Pergi mendatangi orang yang butuh ilmu. Salah Pak. Ada gayung Pak yang nyamperin ember. Ini ember nyamperin gayung gimana tuh? Ini banyak terjadi sekarang. Privat bahasanya sekarang. Datang ke rumah orang. Kalau orang butuh ilmu wabil khusus Quran, orang yang datang ke guru. Ini kadang guru-guru Quran merendahkan ilmunya sendiri, merendahkan Quran, nawarin diri privat. Ya, apalagi orang-orang kaya ntar disuruh-suruh, diatur waktunya. Itu jadi rendah sekali. Ini dilarang nih Imam. Ternyata kenapa dilarang itu? Bisa jadi dari dulu sudah terjadi. Nggak boleh Pak. Kalau orang butuh belajar Quran, dia datang ke guru. Mana ceritanya ada gayungnya ember nyamperin gayung, tempayan nyamperin gayung gitu. Ada gayung nyamperin tempayan. Wa in kanal muta'allimu khalifah, maupun dia mau muridnya itu seorang khalifah, presiden, menteri, faman duna atau yang lainnya, mau gubernur atau anaknya. Ya. Bal yasunul ilma an dzalika kama sanahu anhu salaf wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhurah. Jadi akan tetapi sebaiknya para guru menjaga ilmunya, kehormatan, kemuliaan dirinya yang punya ilmu dari hal-hal tersebut. Ini sudah banyak nasihati oleh ulama-ulama salaf. Cerita-cerita mereka tentang ini sungguh sangat banyak dan sudah viral. Masyhur itu bahasa sekarang viral, terkenal. Jadi cerita-cerita itu, hikayat-hikayat tentang ini banyak sekali yang sudah terkenal. Jadi jangan mau guru datang, ya, ada murid datang ke guru. Makanya nanti, faslun selanjutnya Pak, kaitannya. Faslun terakhir di bab bagaimana adab seorang guru. Wayan bagi an yakuna majlisuhu wasi'an, makanya seorang guru Quran dia sebaiknya Pak punya majlis. Kalau syukur-syukur majlisnya wasi'an, bisa luas. Punya majlis. Kan banyak sekarang guru-guru rumahnya pakai majlis, ya. Jangan guru yang datang ke rumah orang, nanti kita bisa direndahin. Liyatamakkana julusa'uhu fihi,
supaya kalau punya majelis banyak, makin banyak orang yang bisa duduk belajar gitu. Fa fil hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairul majalis awsa'uha, sebaik-baik majlis ilmu adalah yang paling luas, ya. Jadi banyak. Rawahu Abu Daud fi sunanihi, diriwayatkan Abu Daud dalam sunnahnya, dari kitab sunannya, dan fi awali kitabil adab bi isnad sahih, ada sanad ini sahih dalam kitab adab. Demikian ini adab-adab guru ketika mengajar kepada seorang guru, apa kepada murid ataupun dalam majlis ilmunya. Jadi nanti ini baru ke orang guru, nanti selanjutnya kita bahas bagaimana adab murid terhadap guru, adab murid dalam majlis ilmu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang sebagaimana tadi sudah diutarakan di depan sebelumnya, kita akan lanjutkan karena ini sepekan lagi kita Idul Adha. Kita bahas sedikit tentang Idul Adha. Kalau tentang hajinya, Pak, ya, haji, insya Allah saya sudah pernah sampaikan. Termasuk saya pernah khotib Idul Adha-nya di Idul Adha ya, belum ya? Idul Fitri di sini ya. Idul Fitri. Ya. Zulhijjah itu jadi ada 2 peristiwa besar, ibadah besar di bulan Zulhijjah, yaitu haji dan kurban. Tapi hari rayanya disebut Idul Adha. Id artinya hari raya, adha, udhiyah itu adalah penyembelihan. Dua-duanya adalah sebenarnya napak tilas dari peristiwa atau napak tilas ibadah atau perjuangan dari mempertahankan tauhid dan syiarnya dari keluarga kekasih Allah yang bernama Ibrahim alaihissalatu wassalam, istri beliau dan anak keturunan beliau. Ibadah kurban tersendiri itu adalah ibadah paling tua, Pak, seumuran dengan umur manusia. Sebelum Nabi Ibrahim, dulu kalau kita tahu, kita juga ingat, Allah pernah memerintahkan menyembelih hewan kurban kepada anak-anak Nabi Adam ketika berselisih mana saudara-saudari perempuan yang menjadi jodohnya. Allah suruh Qabil dan Habil menyembelih hewan kurban. Kurban yang diterima oleh Allah, dialah yang berhak, ya, nanti yang ditunjukkan itu. Lalu diabadikan lagi, diteruskan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Al-Kisah dalam riwayat, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari masih remaja, Ibrahim ini sudah terjaga tauhidnya oleh Allah. Dalam surah Al-An'am 75 sampai 80, ayat 75 sampai 80 nanti dilihat. Allah mengabadikan peristiwa Nabi Ibrahim ketika beliau berani masih remaja itu menegur ayahnya. Ayahnya itu Azar, tapi ini juga disebutkan Allah itu untuk pelajaran buat kita. Dia yang membuat patung lalu dia sembah beserta kaumnya, bahkan dia termasuk penasihat raja Azar itu. Lalu Ibrahim melihat semua. Beliau sampai berani mengatakan, wahai ayahku, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam sesat yang nyata. Kenapa disebut sesat yang nyata? Karena engkau bikin patung dari batu, lalu habis itu engkau sembah sendiri, aneh gitu, nggak masuk akal gitu. Patung di apa-apain aja dia nggak bisa melawan, nggak bisa membela diri, apalagi dia ingin menolong kita. Jadi nggak. Sampai ketika mencari Tuhan, ketika beliau tengah malam, dia lihat bintang-bintang yang gemerlap, oh indah. Lalu dia mengatakan, ini Tuhanku. Begitu dia bintang-bintang itu redup lalu menghilang, ketika pagi dia mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak suka yang terbenam. Masa Tuhan terbenam? Maka dia bukan Tuhan. Besok malamnya dia lihat lagi bulan purnama, indah sekali, ya kan?
lebih terang ini Tuhanku kata, lebih besar dan terang, redup. Apa tidak redup? Tapi begitu juga bulan itu hilang ketika pagi, dia mengatakan juga tidak mana mungkin Tuhan hilang dan lenyap. Ketika pagi dia menyaksikan matahari yang sinarnya terik dan besar sekali. Nah, ini haza akbar, ini Tuhanku pasti karena dia lebih besar. Tapi ketika datang sore matahari terbenam, juga dia mengatakan matahari terbenam, mana mungkin Tuhanku terbenam. Lalu dia berdoa, ya Allah tunjuki aku, karena kalau engkau tidak berikan aku hidayah, maka sesungguhnya aku akan terjebak pada kesesatan yang nyata. Maka Allah tuntun Pak menemukan Tuhan. Itu masa remaja. Ketika beliau dewasa menikah, diuji lagi Pak. Ketika bertahun-tahun beliau menikah tapi nggak punya anak, lalu Allah abadikan doa-doa yang dipanjatkan Ibrahim bertahun-tahun dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Nggak cukup anak Pak, Bu. Kalau mau minta anak soleh, jangan cukup anak. Rabbi habli minas sholihin, wa rabbi habli minas sholihin, terus dipanjat. Ini pelajaran buat kita. Sebanyak apapun, selama apapun kita sudah munajat sama Allah, kalau kok tidak kunjung datang, kok doa-doa kita nggak ibadah, itu mengganggu, setan mengganggu kita Pak, untuk kita suuzon sama Allah. Maka tetaplah husnuzon kepada Allah, walaupun dari sekian banyak doa kita kok kita terasa belum terijabah. Itu pikiran setan, itu gangguan setan. Itu yang diajarkan Ibrahim. Kita tetap husnuzon sama Allah. Ya. Rabbi hablim. 101-nya Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Sampai akhirnya Allah ijabah doanya, Allah anugerahkan dia anak yang halim, anak yang sabar, anak yang penurut, anak yang taat, anak yang bijak. Selesai diuji enggak Pak? Punya anak gembira, lagi senang-senangnya, begitu beranjak remaja nih anaknya Ismail. 102-nya Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Ketika anaknya sudah enak, diajak main, gembira gitu, Ibrahim bermimpi Pak. Dan enggak cuma sekali, untuk membuktikan itu mimpi dari Allah, beliau nunggu lagi sampai 3 kali baru berani mengatakan. Allah menyuruhnya dalam mimpi untuk menyembelih anaknya Pak. Coba Pak, Bapak tahu-tahu tidur, ngimpi ada yang nyuruh nyembelih anak Bapak, gimana? Besok paginya ngomong sama istrinya gitu, ya kan? Karena ini beliau orang baik, orang takwa, orang soleh. Ketika ngomong komunikasi sama istrinya percaya. Nah kalau kita ngomong begitu, istri kita bilang, wah udah stres nih gitu kan, kabur anaknya, ya kan? Falamma. Lalu, nah Ibrahim walaupun sudah yakin itu perintah dari Allah, beliau nggak langsung main tarik anak yang langsung sembelih, enggak. Dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya ini arafil manam, aku bermimpi aku menyembelihmu. Allah menyuruh untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, apa pendapatmu? Coba. Ini pelajaran lagi buat kita, buat wabil khusus orang tua. Punya masalah apapun di keluarga, kalau anak sudah bisa diajak dialog, musyawarah, diskusi, ajak anak diskusi, dialog, musyawarah. Jangan ngerasa jadi imam, kepala rumah tangga, lalu otoriter, apa maunya istri dan anak harus ikut. Enggak Pak. Ajak diskusi. Ini perintah Allah Ibrahim, tapi tetap diskusi sama anak. Minta pendapat anak-anak. Fanzur maza tara, wahai anakku bagaimana? Anaknya tahu bapaknya orang soleh, bapaknya tahu anaknya juga orang sabar dan taat. Jawaban Ismail saat itu di luar dugaan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, ya abati. Itu panggilan sayang Pak, bukan sekedar abi. Abi itu bapak umum, tapi ya abati, wahai bapakku yang kusayang dan kuhormati.
If'al ma tu'mar, lakukan apa yang disuruh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan dapatkan anakmu ini menjadi orang yang sabar. Masya Allah. Masih remaja udah jawabannya seperti itu, Pak. Lalu singkat cerita, dilaksanakanlah perintah Allah. Ibrahim membawa anaknya, ya. Dulu ada apa sih namanya itu, batu besar mau disembelih. Ketika pisaunya sudah sampai dekat leher anaknya, Allah mengatakan dalam 106-nya Shafat, Allah mengatakan inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini adalah ujian yang paling besar dan nyata, Pak. Bukan dongeng ini. Ini bukan dongeng. Dengar begini bukan dongeng, bukan seperti enggak terjadi. Ini benar terjadi dulu, kata Allah. Dan yang diuji itu Ibrahim, seorang nabi aja diuji begitu, Pak. Maka kalau kita bukan nabi, bukan kekasih Allah, ibadah kita belantang-belentung, Senin Kemis, begitu diuji dikit aja kayaknya kayak gimana gitu. Ya. Ibrahim, karena begitu sabar anaknya, taatnya juga Ibrahim, lalu Allah mengatakan 107-nya fanadainahu bidzibhin azim, Allah ganti anaknya untuk sesembelihan itu dengan domba yang begitu besar, kibas kalau dulu, ya. Ternyata semua itu cuma ujian dari Allah. Allah nggak nyuruh benar-benar untuk membunuh atau menyembelih anaknya. Allah pengen uji, akankah Ibrahim dulu taat sama Allah, belum datangnya anak, sekarang dia lalai terhadap anak. Dulu sujudnya, rukuknya udah banyak di hadapan Allah, akankah datangnya anak dia lupa, lalai, berkurang waktunya untuk Allah? Akankah dia cintanya berkurang kepada Allah dengan datangnya anak? Apakah datangnya anak, dianugerahkan anak jadi berhala, jadi penentang, jadi hijab bagi dia terhadap Allah? Allah uji gitu. Bukankah itu yang terjadi di antara kita banyak, Pak Bu? Dulu kita nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita tidak terkenal, nggak populer, nggak punya jabatan, nggak punya kendaraan, tidak punya uang, tidak punya rumah. Sekarang kita sudah punya rumah, bahkan lebih dari satu. Punya kendaraan, bukan hanya sekedar kendaraan, punya sopirnya pula. Punya rumah, bahkan bukan hanya punya rumah, punya pembantunya lebih dari satu. Kita merasa sombong di hadapan Allah. Dulu kita bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, kita ngerengek berhadapan Allah, minta sama Allah sampai nangis-nangis. Tapi begitu dapat, kita lupa dengan agama Allah, dengan rumah ibadah Allah. Itu kenapa Allah uji Ibrahim. Di antara yang banyak melalaikan kita juga terhadap ibadah Allah adalah kehadiran anak. Kenapa Bu, kok udah lama kok Mas? Iya tuh repot banget ngurusin anak. Pak Haji, aduh udah lama nggak pengajian. Iya Pak, kemarin anak ini yang satu, sekarang anak lagi Pak. Maka surah Al-Munafikun juga makanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai engkau dilalaikan oleh hartamu dan anak-anak keturunanmu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Andaipun ada yang berlaku seperti itu, sesungguhnya dia benar-benar jadi orang yang merugi. Dia punya harta, tapi hartanya bukan makin mendekatkan diri dia kepada Allah. Dia punya anak, tapi anaknya justru merongrong dan menghalangi dia untuk taat dan kepada Allah. Sibuk mikirin anak. Sudah selesai yang satu, kedua, yang gitu ya. Banyaknya perilaku korupsi, di antaranya itu ingin menyenangkan anak secara instan. Kan ada tokoh sekarang ya, sampai laundry anaknya puluhan juta gitu. Anak Pak, uang saku jajan anaknya buat korupsi, ya, termasuk istri dan seterusnya. Allah sudah wanti-wanti, wasiatan, nasihatin kepada kita, hati-hati. Ya, di antara lain di ayat yang lain bahkan Allah mengatakan di antara anak dan keluarga kita itu adalah menjadi fitnah atau ujian bagi kita. Hati-hati.
Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban dari bahasa Arab qarib, dekat. Ibadah kurban maksudnya secara vertikal Allah nyuruh kita dekat, makin dekat kepada Allah. Tapi tidak cukup kepada Allah, secara horizontal kita dekat. Wahai orang-orang yang kaya yang selama ini udah sering makan daging, ingat ada saudaramu yang setahun ini nggak pernah makan daging. Daging bagi mereka adalah makan yang sangat mahal. Maka ingat dengan saudaramu, sembelih hewan kurban, bagi mereka daging. Kalau perlu tambahin duitnya buat beli bumbu semur, buat dia bikin opor, ya enggak? Karena ada yang dapat daging Pak, dia nggak bisa beli bumbunya, akhirnya dijual lagi. Setahun sekali. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita dekat dengan orang-orang miskin. Selama ini orang-orang kaya mungkin merasa jijik, membatasi diri untuk bergaul dengan orang-orang miskin. Di balik komplek kita ada ternyata perkampungan yang kumuh. Kita selama ini nggak pernah nengok ke situ. Ya Pak. Makanya katanya Jalaluddin Rumi, musik yang paling haram adalah suara garpu dan sendokmu didengar oleh tetanggamu yang kelaparan. Kita makan enak, tapi tetangga kita kelaparan, udah seminggu nggak makan, 3 hari nggak makan. Kita makan enak, makan steak, makan ya mahal. Sementara orang tetangga kita beli beras aja Pak, cuma seliter dia buat 2 hari. Kurban. Nah, kenapa kurban? Kalau kita nggak bicara secara syariatnya mungkin tukang jagal udah ya. Kalau yang lebih praktis nih masih itu pakai tim jagal aja daripada yang enggak itu pakai pisau dapur, kulitnya kepotong. Udah gitu lama. Kalau pakai tim jagal cepet ya Pak. Syaratnya itu kenapa kambing, domba, sapi dan onta. Kalau onta umurnya 5 tahun, sapi umur 2 tahun, kambing 1 tahun yang udah kupak gitu ya. Syaratnya nggak boleh cacat, nggak boleh sakit. Sekarang kan udah ada pemeriksaan, itu udah tim semua dah, ya kan. Kita ibu-ibu juga sering beli ayam, beli daging tuh nggak pernah motong sendiri kan gitu. Ini simpel gitu syarat-syarat. Sekarang bahkan sudah banyak yang jual-jual kambing itu hewan kurban dengan secara syar'i karena udah di umurnya sehat udah semua. Tapi sekarang karena ada fenomena nih Pak baru, orang jualan pakai SPG seksi-seksi. Saya mengatakan haram beli di situ Pak. Pak Haji belinya ke mana? Itu beli di mana sono? Murah Pak Haji? Bukan. Yang jaga seksi-seksi. Waduh. Pengurus masjid beli hewan kurban nyarinya SPG-nya karena cakep-cakep. Saya bilang ini nggak ngerti agama yang dagang ini. Jualan buat korban, buat agama, tapi kok nyodorin orang begitu. Jangan beli Pak yang begitu. Sama dengan makanan tuh kan ada di pinggir jalan, sambal setan, sambal iblis, jangan dibeli Pak. Namanya aja nama iblis setan. Ente beli gimana sih ente? Jangan dibeli. Kalau ada yang bisnis begitu ganti Pak. Bisa jadi ente laku tapi nggak berkah, jangan dibeli. Nah. Kalau yang bisnisnya begitu namanya nama baik ya, nama anak kita nama baik, jangan nama makanan udah namanya udah setan dibeli juga. Ntar setan makan apa? Ya kan? Nyembelih ya. Dan disunahkan ini yang nyembelih itu lihat binatang sembelihannya. Tapi kalau ada orang-orang yang takut darah memang jangan, atau menyebabkan trauma anak nggak usah, nggak boleh ya teman. Ini tahun 1 Zulhijjah ini sudah sudah mulai disunahkan puasa. Saya di sini saya udah lagi puasa ini. Jadi yang mau puasa 1 sampai 9 Zulhijjah nanti sebelum sampai hari Arafah 9 Zulhijjah silakan. Berat kayaknya, ya udah 8 9 aja tarwiyah dan Arafah. Kalau enggak ya Arafahnya deh. Jangan sampai lewat tuh Arafah tanggal 9. Ya.
Orang dia haji sana, dia wakuf di Arafah, capek-capek panas, kita tinggal puasa doang masih berat juga. Gitu kan. Arafah. Karena kata Nabi, Nabi jamin, hadisnya riwayatnya Muslim, beliau mengatakan siapa yang puasa Arafah, Allah akan hapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, insya Allah. Ya, gitu. Karena itu Arafah penting. Yang haji pun kata Nabi, nggak ada haji kecuali wukuf di Arafah. Jangan nggak haji tapi nggak wukuf, ya nggak sah itu. Ya. Arafah juga merenung, artinya merenung. Bagaimana merenung? Kita ini datang ke bumi ini buat apa? Larinya kemana? Nanti untuk apa diciptakan? Lalu kita mau apa nih di dunia? Arafah. Siapa Tuhan kita? Itu Arafah. Arafah ya itu mengenal, mengetahui, itu merenung. Maka di hari-hari 1 sampai 9 Zulhijjah ini kita juga ada zikir-zikir yang Nabi ajar, suruh nih, perbanyak tahlil, ya, tahmid dan takbir, 3 itu. La ilaha illallah. Enggak harus dilaguin, Pak. Gitu. Zulhijjah. Kalau 10 dan 3 hari tasyiknya haram makan. Justru itu disunahkan makan yang banyak. Makan daging. Jadi budaya nyate itu bagus tuh. Nyate bikin opor. Ya. Ya, yang punya kolesterol sama ini ya, ada juga trik ya, pakai sediain minum jus belimbing atau apa gitu. Atau ya tetap pada taraf ya terkontrol lah gitu ya. Yang banyak juga ahli-ahli itu masak itu pengolahannya itu. Kalau di luar negeri, di Timur Tengah itu kan kalau kita udah daging kita opor pakai santan pulang gitu semuanya gitu. Di Indonesia kan banyak begitu ya. Rendang itu kan pakai santan juga tuh. Udah berjam-jam itu kan. Opor juga begitu. Kalau di luar negeri kan ya model steak atau yang dikubuli-kubuli itu kan dibakar, diasap gitu kan. Kalau kebanyakan kita kan di opor, digulai itu kok udah daging, santan pula gitu. Nah, apalagi ya? Terus sunnahnya ini sekarang yang mau kurban jangan motong-motong kuku, bagian tubuh apapun, rambut-rambut yang termasuk kumis jangan. Udah sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Ulama ada yang menjelaskan di antaranya, salah satunya Imam Asy-Syafi'i mengatakan hikmahnya adalah agar seluruh anggota tubuh kita sekecil apapun ikut menyaksikan kurban atau hewan kurban yang kita sembelih. Ya. Jadi nanti harusnya kemarin terakhir. Nanti kalau yang kalau sudah lewat disembelih baru damon gitu. Kecuali yang dia rontok sendiri ya, yang rambutnya rontok, bangun tidur rontok, itu di luar kuasa kita. Itu sunnah-sunnahnya ya. Ya. Kalau saudara-saudara kita haji jangan sampai kita puasa aja. Yang kurban. Kita punya aset rumah 1,5 miliar. Bahkan ada yang rumahnya harganya miliaran, mobil 1,5 miliar, bahkan ada berbiji-biji, belum villa, belum uang. Cuma kurban 3 juta masa nggak mampu, perhitungan. Maka kata Allah, kurban itu bukan untukku. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang begitu besar. Fasholli li rabbika, maka sujud, ruku, salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorban untuk Tuhan. Jangan korban untuk ormas, jangan korban untuk partai, jangan korban untuk makhluk. Semua kalian akan kecewa. Tapi kalau mau berkorban, wanhar, untuk Allah semata. Itu yang benar. Tauhid, Pak. Jadi korban jangan buat makhluk, kita kecewa semua. Sekarang dia kelihatan seperti bersih, ternyata nyebrang. Kemarin teriak-teriak perubahan, sekarang nyebrang. Kecewa kita. Kemarin teriak-teriak bersih, itu tangkap KPK. Kecewa kita. Ya kan? Kemarin teriak-teriak di pengajian, ayo ulama-ulama begitu dapat cuan. Sekarang kok nyebrang jelek-jelekin ulama? Ada kan? Saya nggak nyebut nama lagi. Udah tahu semua di medsos, ya kan? Maka Allah mengatakan surah Al-Hajj ayat 37, Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Sesungguhnya tidak akan pernah sampai daging-daging
dan darah yang kau kucurkan, tumpahkan dari hewan kurban yang kau sembelih kepada Allah, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah nilai dan ketakwaanmu. Ini lagi-lagi Allah ingin seluruh ibadah kita Pak simbolik saja, tapi inti dari itu Allah ingin kau tunduk gak dengan perintah Allah, kau taat gak dengan aturan Allah, itu yang sampai. Begitu pula kemarin kayak Ramadan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus seterusnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lagi-lagi takwa. Ini kurban juga begitu. Allah enggak butuh dagingnya. Allah enggak lihat tuh Pak berdarahnya, tapi yang akan sampai takwa kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan silakan. Sudah jam 6. Silakan Pak Ji. Adakah bedanya orang yang berhasil coba Allah yang menuntut ilmu seperti yang Kurang kedengaran Pak Ji. ada tidak bedanya orang-orang yang menuntut ilmu seperti kami semua di sini dari subuh Iya, tunggu sampai habis sholat betul. dengan orang yang tidak menuntut ilmu, ada nggak perbedaannya di depan Allah? Yang kedua, itu saya cerita sebenarnya guru yang paling pertama itu diganti oleh murid. Nah bagaimana misalnya gurunya sempit, bagaimana sempit, tapi kan ada bisa dimusyawarahkan. Misalnya oh di rumah sini aja si fulan yang tempatnya lebih lapang karena dia ada majelis mungkin 5 orang yang diajarkan ngaji atau apa. Mereka sepakat ya harus rumah gurunya dulu yang datang ke sana. Kemudian ada musyawarah, terasa derajatnya tinggi saja. Tapi Islam itu pasti derajat musyawarah itu tinggi kalau musyawarahkan gitu kan. Iya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Pertama, adakah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu hadir di majelis ilmu di hadapan Allah dibandingkan orang-orang yang tidak menuntut ilmu dan hadir di majelis? Pertama, majelis ilmu berdasarkan banyak fatwa para ulama juga sekarang karena dengan teknologi komunikasi yang sudah luar biasa juga bisa Pak lewat seperti Zoom dan seterusnya. Bahkan kita belajar mendapatkan atau jalur sanad pun lewat situ juga bisa dan diakui. Itu sudah banyak fatwa yang kontemporer seperti itu. Jadi itu. Kedua, keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang belajar itu sudah banyak, hadis-hadis Nabi sudah banyak sekali, bukan hanya qaul ulama. Bahkan ayat Al-Quran Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang menuntut ilmu. Darajat, beberapa derajat di atas orang-orang yang dibandingkan orang yang enggak belajar. Tapi kata darajat ini jangan artikan sempit. Mungkin karena dia lebih kaya, enggak, bukan begitu pengertiannya gitu. Allah jadi banyak, luas pengertiannya. Belum lagi ada majtama'a qaumun, kata Nabi, tidak berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah yaitu masjid, mushola, surau, apapun namanya itu, lalu dia berkumpul mengkaji, mempelajari isi Quran, ya kan? Illa, kecuali kata Allah, nazalat alaihi musakinah, Allah turunkan ketenangan dalam hati dia yang hadir insyaallah tenang. Maka orang yang udah sering ngaji harus hatinya tenang, jangan gerasa-gerusu, lebih tenang ngadepin hidup, ya kan? Ya kan? Apa-apa mahal, apa-apa dipajakin, tenang. Tapi action tetap ada, Pak. Bukan tenang artinya diam, ya kan? Tenang enggak gitu. Justru orang-orang tenang itu kalau dia sudah beraksi, Pak, udah punya gerakan, itu lebih berbahaya daripada yang gerasa-gerusu. Gitu kan? Iya dong. Bahkan jangan lupa orang yang enggak, dia susu aja, jangan kita cibir juga, dia enggak ngapa-ngapain begini, dia aja. Bisa jadi dia ngadunya sama Allah. Atau dia sudah banyak berbuat, tinggal ngadu sama Allah. Tiap malam Jumat dan hari Jumat sering baca Al-Kahfi, surat Al-Kahf. Di antara surat Al-Kahf itu cerita yang masyhur apa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu
Dia masuk di goa, tidur, siapa yang nyuruh? Setelah apa, Pak? Setelah dia nasihatin sultan yang maksiat, yang zolim, tapi akhirnya dia nggak punya kekuatan lagi, dia uzlah, ngumpet di gua. Allah suruh tidur ratusan tahun. Tapi setelah dia bangun dari tidurnya, sultannya itu rezimnya itu udah selesai, udah musnah. Siapa yang musnahkan? Allah. Ikhtiar kita sebagai manusia sudah maksimal, tinggal tunggu nanti Allah yang bekerja, tanda petik. Ya, Pak. Jadi jangan pernah merasa gagal. Oh, gagal jangan, enggak. Sedih Ustaz, sedih kita kalah kemana? Kita sudah maksimal, tinggal Allah nanti tunggu yang bekerja. Kita aja asal kami gitu. Nah, jadi ila alaihim sakinah hafat alaihumur rahmah wa hafat alaihum malaikat. Allah dia diturunkan rahmat di tengah-tengahnya orang yang hadir di majelis ilmu nih, Pak. Baik yang seperti ini maupun yang Zoom. Sekarang ada ulama, sekarang kita mengaji dari ulama Saudi, Yaman, dari Hadramaut, dari Mesir, bisa Pak Zoom. Gitu. Tanda-tanda. Allah kasih rahmat. Wa hafat alaihumul ma, Allah suruh bentangkan malaikat dinaungin kita dengan. Wa zakarallahu fi man indah, yang terakhir kata Nabi, Allah sebut nama-namanya di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Nah, nama-nama kita yang istiqomah disebutin, Pak. Nama kita disebut di TV, Pak. Sama gubernur, sama wali kota. Pak Ben, nama saya disebut. Beritanya udah dari bulan lalu, Pak. Masih sekarang diomongin di RT. Nah, ini kita disebut-sebut sama Allah, masa nggak bangga? Tiap hari. Nah, nama kita disebut wali kota nggak? Disebut Allah kok nggak? Itu Pak keutamaan. Keutamaan secara langsung kita dapat langsung ini begini per detiknya Pak, kita pahalanya bagi yang tidak hadir di majelis ilmu gitu ya. Yang kedua tadi apa dah? Ya guru dah. Ya. Ini saran Imam Nawawi begitu. Bagaimana kalau rumah gurunya kecil? Ya itu boleh jadi solusi. Solusi yang lain tadi ada kan masjid. Ya. Kalau di KRT ada misalnya apa tuh? Aula, balai-balai itu. Ya, kalau orang sini balai lah. Balai. Kan ada balai kecamatan, balai kelurahan tuh, bisa dimanfaatkan. Kalau di komplek tuh ada fasum-fasum, bisa. Yang penting intinya jangan sampai seorang guru merendahkan dirinya, merendahkan ilmu. Jadi dianggap remeh, wabil khusus agama. Emang di dunia tuh begitu, agama tuh diremehin. Gitu. Kalau kita ngajarin kursus anak kita buat piano, bahasa Inggris, matematika, berani Pak per paket sekian juta. Iya loh, ada loh begitu. Bahasa Inggris. Ada mereknya yang mau nyebut tuh. Mereknya. Bahasa Inggris per 4 bulan sekian, 3 juta sekian. Berani Pak bayar buat anak. Supaya apa itu? Bahasa Inggris. Tapi kirain ke agama, TPA 15.000. Itu pun kadang walaupun bayar dirapel Pak. Nunggu nih. Ini guru-gurunya udah pengap. Guru yang formal itu kan ada sertifikasi. Tapi guru-guru agama, guru-guru ngaji ini kan nggak ada Pak. Nggak ada. Nah ini yang kasihan. Kalau di luar negeri sana ada Baitul Mal, lah kita di mana? Orang dana zakat juga buat infrastruktur. Harusnya kan lebihnya buat guru ngaji itu. Iya Pak? Iya. Ya, yang tadi tetap gurunya bisa menjaga wibawa. Dia sebagai orang yang alim, ahli Quran. Jangan sampai diri dan ilmunya direndahkan oleh banyak orang. Jadi dan nanti ini baru ke gurunya, nanti ke muridnya juga gimana? Jangan mentang-mentang udah dekat sama guru karena sering ngasih fasilitas guru, lalu guru dilecehkan, itu nanti nggak barokah, ilmunya pun bingung. Maka kebanyakan orang ngerasa dulu belajar tahunan di pondok pesantren begini, kok kalian nggak ada yang bekas. Bisa jadi itu Pak yang dimaksud, ilmu yang tidak barokah, hilang begitu aja. Dan saya juga termasuk menyaksikan banyak teman saya begitu. Yang dulunya waktu di pesantren dia lebih pintar dari kita gitu. Pernah, tapi sekarang kok kayak hilang gitu. Gitu Pak. Ya.
Jadi keberkahan ilmu itulah. Ada lagi satu? Udah cukup. Mudah-mudahan kita tambahkan wawasan sehingga kita diberikan motivasi lebih untuk terus istiqomah hadir dan menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, sebagaimana pesan Nabi, thalabul ilmu minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat, sampai nafas terakhir kita. Mudah-mudahan Allah terus berikan kita kekuatan, kelapangan rezeki dan kesehatan walafiat dalam iman dan takwa kepadanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.